masih di sini? Ngapain? Hah? Belum nonton Di Ambang Kematian? Ini udah 2 minggu lebih loh tayang di bioskop Pekalongan. Gak usah tunggu-tunggu lagi. Takut keburu turun loh. Yuk, nonton. Ngapain ini ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, bapak bakal lakukan, yuk. Gimana obat anti depresannya? Berhasil atasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takuti? Aku tahu rahasia Bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa Bapak sebenarnya. Halo, selamat datang lagi bareng aku Adiasa di Serangkai Channel. Dan kali ini kita lagi akan mereview film Di Ambang Kematian. Ini salah satu film horor yang aku nggak expect ternyata bagus. Dan kenapa tadi aku openingnya nggak seperti biasanya? Karena ya tadi aku bilang ya, ini film udah tayang 2 minggu lebih di bioskop dan masih bertahan loh di bioskop. Kalau ini jarang banget sebuah film yang menurut aku nggak tahu ya, karena aku nggak mengantisipasi film ini bakal lama, dan aku juga nggak tahu sama sekali film ini dari apa cerita apa atau apa sebelumnya. Bahkan aku nggak nonton trailernya. Cuman aku tahu gara-gara ya satu, film ini tayang ternyata bertahan lama, terus yang kedua udah tembus 3 juta lebih penonton, yang itu luar biasa banget buat film horor yang aku sendiri nggak tahu kabarnya. Biasanya kan aku ngikutin film-film horor tuh, dan ya kayak Siksa Neraka, Siksa Kubur itu kan juga masih aku tungguin tuh, ada dari Joko Anwar, dari Anggi Umbara yang akan tayang di Desember sama tahun depan mungkin ya kalau yang dari Joko Anwar. Dan ini tuh salah satu film yang rupanya diangkat dari sebuah thread, yang mana berarti kalau bisa dikatakan based on true event, yang dipercayai sebagai cerita nyata gitu, yang dituangkan atau dituliskan ke dalam sebuah thread. Dan ini agak nggak expect kalau aku nggak tahu film ini, tapi ternyata mari kita langsung aja bercerita ataupun review, ngobrolin film Di Ambang Kematian ini. Nah, film Di Ambang Kematian ini itu bercerita soal sebuah keluarga, ada bapak, kemudian ada ibu, kemudian ada anak yang 2 anak laki-laki, yang tua dan yang cewek, yang muda, yang cewek, ada Aryo dan juga si Nadia kalau nggak salah. Nah, si keluarga ini gitu ya, istilahnya di tahun 2002, pada saat malam tahun baru merayakan pergantian tahun ke 2002, itu mendapatkan sebuah kematian yang ganjil dari ibunya gitu. Si ibu dalam sebuah keluarga itu meninggal, dan istilahnya dari kejadian itu gitu banyak sekali kejadian ganjil setelahnya gitu, kayak misalkan Aryo dan juga Nadia itu sering dihantui oleh sesuatu yang bisa dikatakan goib gitu, hal-hal yang tak kasat mata, sampai akhirnya Aryo itu mengetahui sebuah rahasia gelap di keluarganya itu yang selama ini disimpan oleh ayah dan juga ibunya. Nah, film ini bercerita soal gimana Aryo, Nadia ataupun ayahnya itu dalam menjalani kehidupan mereka setelah ya istilahnya banyak rahasia-rahasia yang kedepannya akan terbongkar berkaitan dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian menurut aku ya cepet dah, kalau misalnya besok masih tayang, ataupun kalau misalnya ini kan tayangnya kemungkinan hari Jumat, jadi kalian mending nonton ini terlebih dahulu kalau kalian belum nonton ini, sebelum kalian nonton film horor yang baru yang tayang. Kan ini banyak banget kan, ada Kultus Iblis, kemudian mungkin Pak Mali juga belum nonton, kalian bisa tonton ini terlebih dahulu gitu, karena ini lebih dulu dari Pak Mali tahu aku Di Ambang Kematian ini. Nah, langsung aja kita masuk pada review aku soal film Di Ambang Kematian ini. Nah, kalau aku yakin kalian pasti udah pada nonton film ini, karena walaupun ini hype-nya nggak tinggi, tapi karena reviewer itu banyak yang ngasih nilai plus di film ini, jadi kayaknya banyak yang tertarik juga buat nonton film Di Ambang Kematian ini. Dan menurut aku film ini sendiri gitu mempunyai cerita yang menarik buat aku personally. Sekali lagi, aku tuh suka film-film yang mengangkat soal pesugihan gitu, tapi istilahnya nggak yang yang relate gitu loh, yang kayak misalkan banyak diceritain kayak dulu waktu film Kajiman itu kan aku juga lagi tertariknya sama namanya pesugihan Kandang Bubrah ya. Kandang Bubrah itu ada pesugihan di mana kalian tuh harus merenovasi rumah terus menerus gitu. Itu kan yang diangkat juga di Kajiman. Cuman sayangnya waktu itu aku bilang di film Kajiman, pesugihan Kandang Bubrahnya itu kayak cuman tempelan doang, itu nggak terlalu diangkat lebih lagi di film Kajiman ini. Dan aku nggak expect ternyata film ini juga ada
istilahnya unsur pesugihan, walaupun di sini ada dua ya, satu kandang bubrah sama satu lagi kambing demit kalau nggak salah. Nah, di sini lebih diberikan gambaran gimana kehidupan keluarganya ini dalam ya menjalani istilahnya pesugihannya itu gitu. Jadi nggak cuman kalau film-film horor pesugihan yang lain tuh generiknya itu adalah biasanya ya kayak keluarganya itu ada yang nggak tahu gitu, sampai akhirnya mereka nanti di fase akhirnya mereka baru tahu tuh kalau misalnya ayahnya melakukan pesugihan gini sampai akhirnya di bagian akhir tuh kayak mereka itu mencoba menghentikan ataupun gimana lepas dari pesugihan itu gitu. Atau kalau nggak biasanya dibunuh satu persatu sama iblisnya kayak gitu. Nah, ini yang cukup menarik di film ini itu karena ternyata alur yang diambil itu mungkin karena aku nggak baca threadnya ya, alur yang diambil ya lebih kepada gimana keluarga ini dari yang tersisa ya dari bapaknya kemudian anaknya ada si Aryo si Nadia ini gitu bisa mencoba apa ya istilahnya hidup sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka sudah jalani gitu, sampai kan ada di titik di mana mereka akhirnya paham gitu apa yang sebenarnya ayahnya sama ibunya lakukan, perjuangin setelah kematian itu kan yang diincar, yang awalnya itu tumbalnya itu cuma kambing, akhirnya ke manusia yang diincar kan sebenarnya anaknya Aryo gitu, tapi ibunya yang rela menukarkan nyawanya gitu, sampai ya istilahnya setelah kematian ibunya itu kan bapaknya lebih kepada tetap menjalankan ritual itu untuk menjaga keselamatan dari anaknya supaya tidak diambil lagi. Nah, akhirnya mereka ya sama-sama. Jadi itu yang aku suka karena memperlihatkan gambaran wah ini nih gitu. Jadi nggak yang tiba anaknya itu kayak yang istilahnya cerita-cerita mainstreamnya itu kayak kalau cerita mainstream soal pesugihan kan mereka mencoba untuk menghentikan, tapi ini tuh lebih kepada mereka mencoba untuk menjalani hidup mereka gitu dengan ya tetap mereka melakukan ritual itu secara bersama-sama gitu. Walaupun memang sini kan lebih kepada aspek dimana mereka itu pengen apa namanya bukan lepas sih istilahnya kayak yang penting mereka bertiga itu satu keluarga itu selamat gitu. Itu yang bener-bener aku apa ya nggak expect gitu di film ini, dan aku suka gitu dengan jalan cerita seperti ini, jalan cerita yang ada ini. Jadi kesan based on true event dari threadnya itu benar-benar kerasa banget gitu ketimbang dibikin kayak misalkan ya tadi ya mereka mencoba menghentikan gimana caranya atau apapun gitu, walaupun nanti di bagian ending kan ada gitu setelah ya beberapa hal itu gagal gitu. Nah, tapi kalau ngobrolin film horor pasti kita nggak lepas soal ngobrolin horornya itu sendiri. Nah, ini yang cukup aku sayangkan, menurut aku horornya itu mediocre dalam artian dibilang serem nggak serem, scoringnya juga menurut aku jelek. Aku bukan yang jelek banget ya, masih bisa diterima, tapi menurutku scoringnya itu kayak horor-horor yang zaman dulu gitu, horor yang biasa aja gitu. Kayak sekarang kan makin bagus ya para sutradara, produser, scoring itu makin bagus, tapi kalau scoringnya sendiri menurutku ya di Ambang Kematian ini pas part bagian-bagian horornya itu kurang gitu. Terus scene hantunya itu yang di awal-awal doang yang lumayan bagus tuh, yang waktu menimpa Aryo ya. Tapi pada saat ke belakangnya kok menurutku malah justru lemah, terutama pada saat kayak akhirnya si Nadia sama bapaknya ke hutan, disasarin di hutan itu. Nah, itu tuh horornya menurut aku ya kualitasnya turun gitu, kualitasnya kurang enak aja. Aku bahkan untuk kelas film horor aku kayak bosen gitu ngelihat scene-scene horornya, penampakannya. Jadi kayak di awal film tuh penceritaannya ya karena ini penceritaannya lebih kepada memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga yang sudah terikat dengan pesugihan, ya memang resikonya itu konfliknya itu di build up-nya perlahan gitu yang bikin kita ngantuk, tapi ternyata itu tuh kayak punya impact di akhirnya gitu yang benar-benar. Jadi film ini tuh ngantuk di awal tuh tegang, pertengahan ngantuk, tapi pas di bagian akhirnya itu yang benar-benar bikin film ini stand out banget. Nah, berkaitan dengan makanya kalau secara horornya aku bisa katakan ini filmnya mediocre banget sih, bahkan di bawah ekspektasi aku secara kualitas horornya untuk bisa memberikan ketakutan ke kita. Karena kalau kita bicara film horor kan kita pengen ditakut-takuti ya, tapi ya film ini kurang aja sih. Tadi juga scoringnya yang juga menurutku lemah di film ini kayak gitu. Nah, kalau ngobrolin selain itu kayak misalkan actingnya sih sebenarnya aku nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dari actingnya. Cuman kalau dari sisi aktrisnya yang meranin Nadia itu memang mungkin suaranya aja ya aku kurang cocok aja sama suara serak dan ketahan gitu. Jadi kayak dia itu kalau misalkan lagi teriak ketakutan itu kayak suara itu kayak ketahan gitu. Jadi feel horornya itu kayak nggak sampai puncak, kayak ketahan di tengah-tengah itu
preferensi aku aja ya soal ini gitu, tapi nggak ada pengaruh besar di masalah filmnya sendiri ataupun dari acting. Jadi aku kayak merasa horornya yang harusnya bisa kayak ketakutannya itu puncak gitu, tapi dia kayak ketahan ke tengah karena mungkin apa ya, nada suaranya, warna suara kali ya yang mungkin untuk aku pribadi secara personal nggak pas aja gitu. Tapi si pemeran Nadia ini justru dari horor yang awal tadi aku bilang biasa aja, itu ada satu scene yang benar-benar bikin aku merinding, aku takut. Itu pas Nadia di akhir dia ngalami kesurupan yang habis didudukin pintu terus dia ngadep ke bapaknya sambil senyum. Wah, itu benar-benar creepy banget. Itu yang benar-benar menurut aku ya, horornya film itu di bagian itunya itu benar-benar yang bikin aku merinding. Yang awalnya kayak biasa aja ngantuk ngelihatin horor-horor, tapi pas part itu tuh keren. Itu aku suka banget gitu. Dan kalau film ini juga menjual kesadisan, jadi lumayan sadis gitu, walaupun untuk beberapa efek CGI di sini lemah, kayak efek CGI yang kelabang keluar dari ubin, terus kemudian muka yang melepuh pada saat kebakaran itu kalau diperhatikan CGI-nya kelihatan banget sih. Jadi itu yang menurut aku lemahnya di sini ya, di bagian CGI-nya, dan juga part di bagian hutan itu juga kebanyakan CGI ya. Itu sih. Tapi yang stand out di film ini memang di bagian endingnya gitu, yang aku kira itu epilog, karena pas di bagian itu kan setelah si Arya meninggal, mereka ketemu dukun dan ternyata nggak bisa apa-apa kan, akhirnya mereka bertobat. Karena itu udah kayak mau closing gitu, karena sudah ada suara Nadia yang menarasikan lagi. Di film ini kan awalnya kan kayak monolog ya, terus di bagian mau mendekati endingnya ternyata ada monolog lagi. Kukira kayaknya endingnya bakal dibikin gantung dah terkait keluarga ini, apakah mereka masih bisa selamat atau enggak. Ternyata perjalanannya masih ada. Mereka akhirnya mencari pertolongan dan sampai di titik di mana mereka sadar bahwasanya mereka udah nggak bisa keluar dari apa yang sudah mereka lakukan gitu, sampai ya tinggal nunggu waktunya aja. Itu titik di mana aku nggak kuat buat nahan tangis gitu. Itu bener-bener scene yang tadi aku bilang ya, yang dari pertengahan tuh aku kayak males, istilahnya kayak ngantuk gitu, maksudnya ngelihatinnya kayak bosen kayak gitu. Tapi pas di bagian itu ngelihat kenyataan di endingnya itu benar-benar bikin wah, aku tepuk tangan sih untuk part itu. Jadi kayak kita benar-benar kayak diberikan gambaran kalau ya udah mereka nggak punya jalan keluar lagi, jalan keluarnya ya mereka hanya cukup bahagia dan menerima pada saat waktunya tiba. Itu benar-benar ngena banget sih secara personal ya gitu. Dan di part endingnya yang Nadianya harus menerima konsekuensi dilihatin sama bapaknya, itu satu sedih, tapi di kesedihan itu kita juga ditunjukkan gore yang benar-benar sadis banget gitu, yang dia narikin kulitnya itu wah gila sih. Itu yang benar-benar memang film ini stand out-nya itu di bagian ending dan juga penceritaannya yang nggak biasa gitu berkaitan dengan masalah horor pesugihan. Itu yang aku suka banget di film Di Ambang Kematian ini kayak. Jadi tapi kalau ngomongin film Di Ambang Kematian, ada satu persepsi ataupun kalimat yang takutnya ini mungkin misunderstanding ya, berkaitan dengan masalah dukun. Pada saat mereka ke dukun itu kan, yang dukunnya mengatakan kalau ini gara-gara keserakahan bapak kamu yang awalnya itu cuman disuruh ngorbanin kambing, tapi dia minta lebih, akhirnya kan minta nyawa gitu. Nah di sini tuh kayak punya seakan-akan dukun itu nggak salah gitu, yang salah itu ya bapaknya karena serakah, minta lebih lagi. Padahal harusnya mungkin bisa dikasih counter narasi gitu, yang mungkin dia marah balik ke dukunnya, atau setelah keluar dari dukun itu tetap marah gitu. Karena bagaimanapun yang namanya pesugihan kan tetap mau dia itu awalnya cuma numbalin ayam, itu tetap salah gitu. Jadi itu yang tidak ada narasi yang disampaikan di film ini gitu ya. Nggak ngaruh besar juga mungkin secara filmnya, karena yang namanya dukun kan mungkin juga istilahnya banyak tipu muslihat lah ya. Tapi kalau untuk ke penontonnya, aku takutnya itu salah nerimanya gitu, karena nanti penonton ngiranya kalau nggak masalah kok ke dukun, selama kita ngikutin aturannya kita akan bebas saja. Enggak, sebenarnya kalau kita ngikutin cerita-cerita pesugihan itu emang dari awal selalu seperti itu gitu, yang awalnya cuma minta ayam, terus naik jadi kambing, dari kambing jadi sapi, dari sapi nanti jadi nyawa manusia ya, seperti itu nyawa keluarganya. Jadi ya
di part itu sebenarnya harusnya bisa dikasih counter narasi kalau ya dari awal si dukun itu juga udah salah gitu memberikan jalan seperti itu gitu ya, di luar terlepas bapaknya juga ya salah gitu karena mengambil jalan pintas seperti itu gitu. Jadi kalau film Diambang Kematiannya aku kasih rating untuk untuk horornya sendiri mungkin aku bisa kasih 5/10 ya secara horornya, tapi kalau secara keseluruhan jalan cerita yang diambil, kemudian endingnya yang luar biasa banget tuh, aku bisa kasih 7,5/10 kali untuk film Diambang Kematian. Jadi aku tetap rekomendasiin buat kalian nonton film Diambang Kematian buat kalian yang belum nonton. Tapi ada juga sih kalau kalian belum nonton sampai ke menit ini gitu, karena ini udah full spoiler banget ya. Jadi ya gimana pendapat kalian untuk film ini gitu, dan menurut aku kekuatan film terbesar ini memang di part endingnya yang benar-benar bukan aku pribadi cukup mind blowing sih, karena jarang film horor terkait pesugihan tuh mengambil jalan cerita ending yang seperti ini. Jadi dan kesan true event-nya itu benar-benar kerasa banget sih dengan ending yang seperti ini. Jadi mungkin tuh yang bisa aku sampaikan untuk film di review film Diambang Kematian, dan ini hari Jumat aku rilisnya. Aku udah nonton 2 film lagi, ada Budi Pekerti sama satu lagi Kultus Iblis. Nah, yang Budi Pekerti mungkin antara hari Sabtu atau Minggu, jadi antara Kultus Iblis dulu atau Budi Pekerti dulu. Jadi itu kayaknya masih bakal tayang masih lama lah, minimal seminggu lagi di bioskop Pekalongan. Jadi buat kalian yang mau nonton silahkan kalian bisa tonton di bioskop. Buat kalian yang menunggu review aku, tunggu di hari Sabtu atau hari Minggu, dan aku akan rilis review untuk Budi Pekerti dan juga Kultus Iblis. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, masih bareng aku di Serangkai Channel. Bye bye.